Pasukan pertahanan Israel baru saja mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan serangan di Dahia, Beirut Selatan. Ini adalah serangan pertama di Beirut sejak kesepakatan gencatan senjata bulan lalu. Untuk informasi terbaru, kita akan terhubung langsung dengan koresponden kami, Barak Rafid. Dia bergabung bersama kita dari Israel Utara dan ada banyak perkembangan yang terjadi di kedua sisi garis depan. Apa kabar terbaru, Barak? Apa yang bisa kamu sampaikan? Apa berita terbarunya? Tepat sekali, beberapa menit yang lalu ada laporan dari dalam Lebanon tentang sebuah ledakan di Dahye, pinggiran selatan Beirut. Ini adalah pertama kalinya sejak gencatan senjata diberlakukan, IDF menyerang wilayah tersebut yang merupakan kubu kuat Hizbullah. Dan Perdana Menteri bersama Menteri Pertahanan di Israel sedang mengeluarkan pernyataan terkait pembunuhan terarah terhadap salah satu komandan tertinggi di Hizbullah. Kita sedang membicarakan tentang Komandan Unit Radwan, unit elit khusus yang sekarang menjadi target Angkatan Udara Israel. Masih belum jelas apakah upaya pembunuhan tersebut berhasil atau tidak. Sepertinya menurut pejabat keamanan, upaya tersebut berhasil, tetapi kita perlu menunggu konfirmasi 100% setelah percobaan pembunuhan ini. Sekali lagi, ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan pusat komando Hizbullah di Dahia, dan ini merupakan perkembangan yang sangat besar. Ini terjadi setelah satu hari serangkaian serangan lain dari Hizbullah terhadap tentara Israel di selatan Lebanon, termasuk menggunakan drone peledak yang belakangan ini mereka gunakan. Juga hari ini, dua tentara Israel terluka, satu dalam kondisi parah, yang lainnya dalam kondisi ringan. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Ini tentu menunjukkan berlanjutnya serangan Hizbullah, sementara pada saat yang sama tentu saja Angkatan Udara Israel terus melakukan serangan mereka di selatan Lebanon hari ini. Saya bisa katakan ada lebih dari selusin serangan baik di selatan Lebanon maupun di wilayah Al-Batar, termasuk daerah-daerah yang berada di utara Sungai Litani masih di selatan Lebanon. Namun 9 dari 12 kota yang hari ini telah diperingatkan untuk mengungsi karena serangan yang akan datang sebenarnya berada di utara Sungai Litani, sebuah perluasan lingkaran api. Dan selain itu, serangan saling berbalasan. Terima kasih banyak atas pembaruan berita terkini itu, koresponden Barak Rafid di Israel Utara. Terima kasih, Barak. Untuk wawasan lebih lanjut, analis keamanan Jonathan Regev, IDF mengonfirmasi serangan-serangan tersebut di Dahir. Signifikansi A dari kubu kuat itu dan B dari fakta bahwa serangan-serangan ini terjadi lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menargetkan seorang komandan RAD-1, masih menunggu konfirmasi apakah serangan itu berhasil. Jadi, apakah serangan itu berhasil atau tidak? Tentu saja itu hal yang penting. Tapi saat ini, pertanyaan itu secara khusus adalah pertanyaan praktis, bersifat praktis. Kita sedang membicarakan hal yang lebih strategis, yaitu Israel. Sekali lagi, saya rasa sudah sekitar sebulan sejak lingkungan Dah di Beirut terakhir kali diserang. Itu adalah markas Hizbullah di Beirut Selatan, dan itu cukup jelas. Saya rasa sudah dikatakan dengan sangat jelas oleh Presiden Trump bahwa Israel seharusnya menghentikan serangan-serangan ini dan bahwa Israel bisa melakukan serangan di Lebanon, terutama untuk mencegah serangan. Tapi serangan-serangan itu seharusnya lebih difokuskan di Lebanon Selatan. Sekarang sudah berbeda. Israel sedang melakukan serangan di lingkungan Dahir. Aksi saling serang antara Israel dan Hizbullah ini memang terjadi, tapi secara geografis sebagian besar terbatas. Artinya, sebagian besar serangan Israel terjadi di Lebanon Selatan. Sebagian besar serangan Hizbullah menargetkan pasukan Israel di Lebanon atau permukiman di perbatasan. Haruskah kita sekarang mengharapkan Hizbullah bereaksi lebih jauh ke selatan, ke wilayah Israel? Mungkin ke Haifa misalnya? Saya rasa jawabannya mungkin iya. Dan ada pesan politik yang penting di sini, Benita. Pesan diplomatik yang penting dari Netanyahu. Perhatikan bagaimana pesan yang disampaikan di sini. Pertama, kita mendapat pernyataan dari Netanyahu melalui video tentang pembicaraan dengan Iran. Sekali lagi, kita sudah membahas itu di awal jam tadi. Dan kemudian beberapa menit setelah itu, ada pernyataan ini, meskipun tanpa video, dari Netanyahu dan dari Menteri Pertahanan Israel, Katz.
Sekarang, saya rasa kita sedang melihat video dari lokasi di Dahia. Sebuah pesan politik kepada warga Israel yang merasa frustrasi dengan sikap menahan diri Israel dengan sifat gencatan senjata ini. Komunitas di utara yang merasa militer tidak berbuat cukup, bahwa pemerintah tidak cukup melindungi mereka. Pemilu setidaknya sudah mulai terlihat di depan mata. Dan sebuah pesan diplomatik, pesan kepada pemerintah Lebanon, dan juga pesan kepada pemerintahan Trump, bahwa Israel tidak puas dengan kemajuan dalam pembicaraan antara Israel dan pemerintah Lebanon, dan tidak bersedia menunjukkan tingkat penahanan diri yang diperlukan untuk menghindari penargetan kepala dan komandan pasukan Radwan. Namun di permukaan, tampaknya ini adalah sosok yang sangat-sangat senior dalam struktur Hizbullah. Bahwa Israel tidak bersedia menahan diri, mengingat apa yang telah kita lihat sejauh ini dalam pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Kita harus melihat seperti apa reaksi dari Beirut. Dan orang bertanya-tanya sejauh mana hal ini dikoordinasikan dengan pemerintahan Trump. Meskipun kita mendengar dari Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya bahwa dia terus berkomunikasi, begitu juga orang-orangnya dengan orang-orang Donald Trump, yang mengisyaratkan bahwa mungkin di Washington hal ini bukanlah sebuah kejutan. Dan juga pengingat penting Yonatan bahwa Hizbullah didukung oleh Iran. Dan sementara kita membahas dua gencatan senjata yang sangat rapuh ini, sejujurnya gencatan senjata ini jelas-jelas tidak ada di seluruh garis depan utara. Tapi apa implikasinya? Apakah Iran bisa merespons perkembangan di garis depan utara? Bagaimana pendapatmu? Kamu baru saja membicarakannya menurutku beberapa menit yang lalu, dan itu sudah dikatakan dengan jelas dan tegas. Iran mungkin akan meminta kelompok-kelompok proksinya, yaitu Hizbullah kali ini di Lebanon, untuk menjadi bagian dari gencatan senjata. Jika memang demikian, maka di atas kertas ini adalah konflik antara Israel dan Hizbullah. Tapi kita tahu kenyataannya tidak seperti itu. Kita tahu bahwa konflik ini adalah bagian dari konflik yang lebih luas. Dan Iran bisa saja mengatakan bahwa selama tidak ada gencatan senjata di Lebanon, selama tidak ada penarikan Israel dari Lebanon, maka tidak ada gencatan senjata. Bisa saja memang begitu. Tentu saja, seseorang mungkin bertanya-tanya, mengapa Iran harus campur tangan dalam konflik antara Israel dan Lebanon? Kita tahu jawabannya. Iran melalui Hizbullah pada dasarnya yang mengendalikan keadaan di Lebanon. Saya percaya ada banyak harapan besar dan itikad baik dari pihak pemerintah Lebanon dalam hal negosiasi dengan Israel. Mungkin saja ada harapan. Mungkin saja ada harapan, mungkin saja ada kemauan. Apakah ada kemampuan untuk melakukan sesuatu? Saya rasa jawabannya tidak. Situasi yang terus berkembang di sepanjang garis depan utara. Kami akan terus memberikan pembaruan seiring semakin banyak detail yang muncul.